Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas sekali lagi ya tentang kasus kopi Sianiga dari Jessica Wongso dengan Mirna Salihin. Jadi gini, kita akan bahas dari sisi ayah Mirna. Nah, ini kita harus ambil hikmah di sini dari kejadian ini ya, yang sudah berlangsung 7 tahun lebih ini kita harus ambil hikmahnya. Jadi bagaimana seharusnya ayah Mirna bersikap. Ini sekaligus kritik atau nasihat saya kepada ayah Mirna gitu kan. Mungkin juga saya mewakili teman-teman di luar sana juga yang mungkin sependapat dengan saya. Jadi gini, kita kan tahu bahwa apapun statement yang dikeluarkan oleh ayah Mirna itu 7 tahun belakangan itu menimbulkan polemik dan menimbulkan apa ya orang tuh melihat jadi kehilangan simpati sama beliau guys, yang harusnya kita tuh kan kalau ada seorang ayah kayak figur ayah yang kehilangan anaknya karena anggaplah anaknya tuh mau meninggalnya karena dibunuh maupun alami, harusnya kan dapat simpati. Tapi dengan segala tindak tanduk ayah Mirna ini, dia malah mendapatkan hujatan netizen, gitu kan? Nah, ini yang harus kita pahami, harus kita bahas gitu agar kita ambil hikmahnya. Jadi harusnya kan seorang ayah yang anaknya meninggal, entah karena dibunuh atau karena sebuah alam, itu harusnya kan mendapat simpati. Mungkin awalnya beliau mendapat simpati, tapi setelah beliau muncul di LC waktu 7 tahun lalu dengan statementnya, dengan gaya bicaranya, dengan gayanya lah gitu guys, itu malah menimbulkan menimbulkan hujatan netizen gitu kan. Nah, kita kan lihat ya kenapa sebabnya dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, meskipun ini sudah terjadi, tapi kan masih bisa berubah. Jadi gini, kenapa pentingnya simpati netizen? Ya, karena pertama dia adalah korban, karena anaknya meninggal, ya kan? Entah korban pembunuhan, bukan korban juga kalau alami ya. Intinya adalah dia itu adalah orang yang lagi bersusah hati, bersedih. Harusnya kan normalnya orang yang lagi susah hati ini kan dapat simpati dari masyarakat, bukan dapat hujatan. Tapi karena perbuatannya, gaya bicaranya dan segala macam yang arogan, yang dinilai netizen itu adalah arogan, lalu meninggi ya kan, lalu sok tahu gitu kan. Jadi membuat dia ini malah jadi hujatan netizen. Nah, kita perlu pelajari ini gini. Menurut saya gini guys, kalau seorang ayah ya, ketika anak kita tuh kita anggaplah kita merasa anak kita dibunuh gitu kan, nah harusnya kita pengen keadilan, yang mana kita tuh pengen tahu siapa pelakunya, itu paling penting. Kita pengen tahu pelakunya dan pengen tahu kebenarannya, bukan kita tuh harus dihukum, enggak. Karena itu step berikutnya. Karena kalau anda langsung pikiran harus dihukum di awal, jadi anda tuh tidak perlu lagi siapa targetnya, nggak perlu lagi siapa pelakunya. Yang penting yang dicurigai langsung. Harusnya kan harus dibuktikan dulu kebenarannya, sehingga ada kepuasan di situ. Oh, kita telah betul ini, misalnya pembunuh Mirna yang tepat sudah dihukum. Jadi ada kepuasan di situ gitu. Ya kan? Ada kepuasan itu. Jadi meskipun yang mungkin saya yakin, tapi kan keyakinannya saya yakin itu tidak 100%. Masih ada keraguan. Nah, makanya harusnya kalau mau kepuasan sejati itu adalah betul-betul yakin dengan cara membuktikan. Nah, makanya untuk membuktikan ini dia nggak bisa kerja sendiri ya. Ayah Mirna ini nggak bisa kerja sendiri, dia butuh bantuan banyak orang ya. Cuman yang perlu dipahami adalah mungkin dia memahami bahwa hanya bantuan itu dari pihak kepolisian atau dari jaksa penuntut umum saja yang dari pihak dia. Tidak, semuanya sudah pakai instrumen, termasuk pengamat, termasuk saksi ahli, termasuk yang membela Jessica. Nah, kenapa? Karena kalau kita pahami ya, dia tidak bisa melihat bahwa pembela Jessica ini entah jasa penuntut pengacara Jessica ini adalah untuk membela Jessica saja. Tapi untuk kan itu kan ketika orang-orang ini membela Jessica, itu kan berarti dia ingin menyampaikan bahwa ini enggak pelakunya karena ini enggak benar gitu. Jadi kan harus lihat di kacamata itu bahwa ada yang lebih benar, yaitu gali lebih dalam gitu guys, itu maksudnya. Jadi dia tuh harus bisa melihat dari sisi netral, nggak bisa dia tuh karena termakan emosi, terpengaruh emosi, dia tuh tidak melihat itu sebagai suatu hal yang bisa dipakai gitu guys. Jadi apapun itu, bahkan dari pengacara atau pembela Jessica, dia sudah bisa mengambil manfaat dari situ. Oh, ternyata ini masukannya masuk akal. Oh, mungkin bukan beliau, atau mungkin beliau, tapi dia harus bisa lagi menggali gitu guys. Intinya adalah harus dipakai gitu. Jadi jangan dia tuh langsung antipati sehingga dia tuh langsung nggak bisa menerima itu. Akhirnya dia tidak terang jalannya guys.
Dia tuh berjalan milih-milih jalan gitu. Ibaratnya jalannya tuh dia nggak bisa melihat segala sisi, segala view. Jadi dia tuh gimana bisa dapatkan kebenaran kalau dia tidak melihat segala sisi? Karena untuk menemukan suatu kebenaran harus dilihat dari segala sisi. Contoh, misalnya kayak HP ini. Nah, HP ini. Kalau HP ini dia hanya lihat dari depan, dia pengen tahu nih kebenaran HP ini nih. Tentu harus lihat keseluruhannya. Apa di belakang HP ini, apa yang ada di depannya, apa di sampingnya gitu kan, atas, bawah. Nah, lalu dia curiga di belakang HP ini, jangan-jangan di depan saya nggak kelihatan ya. Dia lihat di sini nih. Di depan saya kan kelihatannya begini. Nah, dia melihat HP ini, jangan-jangan di belakang HP ini ada sesuatu yang apa namanya? Yang dia nggak bisa lihat, tapi orang ini bisa lihat gitu. Nah, lalu dia itu apa? Dia butuh bantuan orang ini. Meskipun orang ini membela, enggak, ini bukan yang penyebab HP ini jelek itu yang nggak laku di market itu, misalnya ini HP ini mau jualan nih, mau dijual gitu kan. Dia pengen harusnya mendengar pendapat orang yang tahu dia yang melihat di belakang HP ini, yang membela, walaupun dia membela gitu kan. Dia merasa bahwa enggak. Ini yang pasti yang salah nih, kenapa HP ini nggak laku dari belakangnya jelek nih. Nah, misalnya gitu kan. Orang belakang enggak jelek tuh Pak. Ini enggak jelek Pak. Ini itu bagus ya kan. Karena logikanya gini-gini ya. Harusnya dia dan terima. Tapi dia kan tidak tutup mata. Akhirnya dia gelap dirinya guys. Tapi orang-orang yang pengen kebenaran itu dia akan terima. Oh gitu Pak ya. Oh masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau nggak masuk akal, ya minimal dia tuh apa ya? Nggak fokus di belakang aja. Ngerti nggak maksudnya? Dia tuh fokusnya ke belakangnya aja. Nggak tahu di sampingnya apa. Dia nggak bahas samping ya. Ayah Mirna nih nggak bahas samping, nggak bahas atas, nggak bahas bawah, nggak bahas samping sini, nggak dibahas dia hanya fokus belakang aja. Akhirnya dia tidak dapat kebenaran. Harusnya kan dia dengar pendapat dari belakang sini, lalu dia merasa oh benar juga ya, coba saya cek samping deh, coba cek samping lagi atas bawah gitu, harusnya gitu kan. Jadi, itu tidak dilakukan oleh Mirna, itu tidak dilakukan oleh Mirna. Jadi dia tuh hanya fokus pada Jessica, di situ tak salahnya. Jadi dia tuh menganggap bahwa pembela Jessica adalah musuh, harusnya nggak begitu guys. Harusnya dia bisa manfaatkan itu, pembela Jessica adalah clue untuk dia menemukan kebenaran. Jadi apapun disampaikan oleh pembela Jessica, bahkan oleh Jessica sendiri, harusnya dia bisa digunakan dia bahwa oh ini yang disampaikan Jessica ini masuk akal. Mungkin mungkin kita harus cek yang lain gitu harusnya kan, tapi tidak dilakukan dia. Saya kasih sampaikan ya, kalau ada kejadian begitu ya, harusnya dia tuh cek seluruh ya. Cek TKP yang ada di situ kan bukan hanya Jessica dan Mirna dan Hani dan juga apa, yang lain semua kan situ ada pengunjung semuanya. Bisa jadi ini mendengarkan juga teori dari siapa namanya bang apa ya, saya lupa namanya itu, yang mengatakan bahwa pelakunya harusnya nggak di situ karena ini kan racun. Kalau di situ pelakunya dia harusnya pakai pistol atau pakai celurit, pakai yang senjata dekat guys. Tapi kalau ini racun berarti kan dia tidak pengen terdeteksi. Kalau bisa dia duduk situ terdeteksi oleh saksi yang ramai juga dari kamera CCTV. Nah, itu harusnya dia pakai mempertimbangkan logika itu harusnya kan. Jadi dicek semuanya, siapa-siapa aja yang ada di Oliver itu, lalu cek berapa hari terakhir itu pengunjungnya siapa aja, kontak telepon ya hubung telepon atau yang hubungi Oliver ini siapa aja, harus dicek semuanya guys. Jadi itu kalau dia mau kebenaran. Jadi seperti ngecek HP tadi, nggak bisa hanya cek belakangnya saja gitu loh. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Mirna. Dia fokusnya hanya kepada Jessica. Sehingga apapun itu pendapat ahli dia abaikan. Nah, di situ letak salahnya guys. Nah, makanya terbukti sampai 7 tahun polemik kan. Masa netizen tuh banyak merasa nih ada banyak kejanggalan. Nah, netizen artinya nggak puas. Ada ganjalan gitu. Kita merasa bahwa Jessica nih kayaknya nih, kita nggak tahu ya pelaku sebenarnya siapa, tapi Jessica nih kayaknya besar kemungkinan tuh nggak salah gitu guys. Nah, logikanya kalau netizennya nggak puas, harusnya dia yang sebagai ayah tuh lebih nggak puas lagi. Karena itu anak dia. Kita saja kita sayang sama Mirna ya. Kita sayang kepada korban. Siapapun korbannya kita sayang, ya. Saya sayang sama Mirna sebagai korban gitu. Sebagai rasa kemanusiaan itu kita sayang sama dia gitu kan. Nah, tapi jangan karena rasa sayang itu jadi mengaburkan kebenaran gitu loh. Harus tetap objektif. Nah, kita saja begitu. Kita menyayangkan jangan-jangan pelaku pembunuhan sebenarnya, kalau memang itu pembunuhan tuh di luar sana masih ketawa-ketawa gitu kan. Masih merasa oh bebas, aman, yang kena Jessica misalnya gitu kan. Nah, apalagi dia sebagai ayahnya. Jadi kalau netizen aja nggak puas, apalagi ayahnya gitu logikanya guys. Jadi kok bisa netizen tuh nggak puas, nggak yakin, tapi ayahnya puas gitu loh. Apalagi Jessica di alam sana. Jessica tuh ya bisa melihat dia, meskipun dia di alam sana ya, dia bisa melihat kita.
Meskipun ada dinding pemisah antara kita dengan Mirna ya, bukan Jessica ya. Meskipun ada dinding pemisah kita dengan arwahnya Mirna, tapi dia bisa melihat dalam sana bagaimana tindak tanduk ayahnya, gimana tindak tanduk penegak hukum. Dia bisa lihat, guys. Nah, jangan-jangan Mirna juga berpikiran bahwa, aduh, jangan-jangan memang bukan Jessica juga ya. Karena kan Mirna juga menyaksikan tentunya dari alam sana gitu kan. Meskipun beda alam. Jadi mungkin juga dia merasa bahwa, aduh, kok teman saya ini kan, Mirna kan temannya Jessica. Teman saya kayaknya nggak belum tentu salah, tapi kok malah dihukum. Jadi sedihnya double, guys. Beliau itu Mirna ini gitu kan. Sudahlah dia jadi korban, temannya pun mungkin dia merasa juga nggak agak janggal nih kalau temannya juga dihukum seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami oleh ayahnya Mirna. Jadi guys ya, harus bijak gitu. Harus bijak gitu kan. Jadi dari mana kita tahu bahwa ayahnya ini nggak bijak? Ya itu tadi, mengesampingkan semua pendapat ahli, menganggap bahwa Jessica pasti musuh dan semua pembelanya pasti musuh, bahkan dia memakai kata-kata tidak elok. Ya, pamannya Jessica tuh lagi sakit, dia bisa mengata-katainya gitu, mencaci makinya. Ini kan luar biasa, guys. Ya kan? Harusnya dia kan adalah sedikit rasa kemanusiaannya. Orang lagi sakit tuh ya lupakanlah apa yang pernah terjadi. Maksudnya tuh bukan lupakan juga ya, maksudnya tuh ada rasa-rasa empati sedikit saja gitu. Jangan nol sama sekali gitu. Karena nih gimana pun ini orang kan lagi dia mengatakan sudah menang gitu kan. Jadi orang posisi masih juga dicaci maki, guys. Anaknya saja dikatakan dia si goblok Mitra kata dia kan. Nah, itu kan nggak bisa diterima kasihat gitu, guys. Yang kan kalau orang masih mungkin lah itu kan, apalagi dia nggak musuhnya, ini anaknya, guys, di katakan seperti itu. Saya aja ya nggak tega, anak saya pun gimana pun bodohnya anak saya nggak pernah ngomong ke orang tuh anak si goblok ini anak saya tuh nggak mungkin, guys. Itu nggak tega saya, guys. Meskipun saya mungkin bodoh mungkin ya, melakukan suatu kebodohan, saya nggak mungkin ngomong begitu, itu loh ya, nggak mungkin. Seorang ayah tega mengatakan anaknya bodoh, itu nggak mungkin, guys. Di depan orang gitu kan, si bodoh Mirna ini, ini gimana? Si bodoh atau si goblok waktu itu kata-kata. Jadi semua yang beliau lakukan itu adalah menghilangkan objektivitas beliau. Jadi kita tuh nggak bisa men-solve problem dengan kemarahan, nggak bisa, guys. Kecuali kalau main fisik bisa. Misalnya gini, Anda marah pada suatu ini, lalu Anda berperang jadi Anda berperang tuh nggak marah. Memang betul-betul berperang fisik, ya. Fisik memang adu senjata, memang fisik. Nah, itu bisalah dibenarkan. Masa tuh bisalah mungkin itu tuh memang bagus efeknya kemarahan itu kan. Meskipun juga biasanya orang-orang gitu tuh marah begitu juga kalau kadang-kadang dia tuh kadang juga dia tuh masih kalah juga sama orang yang tidak marah, yang tenang. Makanya di bela diri itu kan diutamakan ketenangan. Jadi kalau Anda tuh mau fight itu jangan lagi marah, karena marah tuh Anda akan teknik Anda tuh tidak keluar gitu, guys. Karena Anda nggak tenang. Jadi kalau Anda marah tuh musuh itu Anda tidak bisa prediksi gerakannya, karena nggak fokus lagi gitu, udah fokus pada marahan Anda aja. Tapi orang tenang kan bisa baca, oh dia ingat nih, oh jurusnya begini gitu. Jadi dia tetap aja marahnya nggak bagus gitu, guys. Emosi nggak bagus. Jadi boleh marah dan memang harus marah, tapi jangan itu mengaburkan objektivitas Anda, gitu loh logikanya. Jadi harusnya kalau netizen aja nggak puas, apalagi ayahnya. Saya kalau saya bayangkan posisi beliau nih, saya lihat netizen nggak puas. Harusnya saya sebagai ayah lebih nggak puas lagi. Oh ternyata jangan-jangan saya salah nih dalam memvonis bahwa pembunuh anak saya adalah Jessica. Harusnya begitu kan logikanya kan? Karena netizennya nggak puas gitu, apalagi dia. Harusnya dia tuh, dan itu berarti dia harus berusaha lebih keras lagi. Masa sih untuk anaknya tuh dia nggak mau berusaha lebih keras lagi, gitu loh, ya kan? Jadi anggaplah dia masa menang, gitu kan? Harusnya dia harus berpikir jangan-jangan saya salah gitu. Karena ibaratnya kan ini masih meragukan, ibaratnya masih janggal. Makanya dia tuh terus bergerak gitu. Jangan merasa puas gitu, guys. Nah, jangan-jangan sampai dia menemukan final yang memang betul-betul nggak bisa dibantah lagi. Oh, ini memang betul di pelakunya. Nggak bisa dibantah lagi. Nah, bukti-bukti itu kuat dan masalah decision itu banyak yang setuju dan yakin memang ini pelakunya. Baru itulah kepuasan seorang ayah menemukan pelaku pembunuhan anaknya. Tapi kalau itu dibunuh ya. Tapi kalau ini kan tidak. Gitu loh, guys. Nah, jadi
Jadi apa ya? Kok kita sebagai netizen itu lebih peka gitu, guys. Seperti saya, Mirna itu bukan anak saya kan, Mirna bukan anak saya, tapi saya sedih ketika ayah Mirna mengatakan bahwa si goblok ini, nah itu saya sedih. Meskipun Mirna bukan anak saya bayangkan gimana kalau itu jadi pada anak saya anggap menjadi korban pembunuhan, lalu saya katakan si bodoh anak saya ini gitu kan, nah, itu saya aja sedih guys sebagai seorang ayah yang itu bukan anak kandung saya loh. Nah masa beliau tidak sedih anaknya dia perkataan seperti itu logikanya. Lalu apa dia nggak pengen kebenaran tuntas yang mana tidak ada lagi perdebatan pasti ada, masa itu perdebatannya itu adalah yang betul-betul tidak pada hal pokok, tapi perdebatan yang ya orang ngeyel lah ibaratnya. Udah ada bukti fakta yang valid nggak bisa dibantah lagi ya. So, hampir semua orang setuju, lalu orang bantah, berarti orang-orang yang minor ini adalah orang-orang yang sesat gitu kan. Tapi kalau gini kan tidak, netizen tuh kompak, nggak merasakan ada kejanggalan gitu guys. Jadi ini yang perlu kita sayangkan ya. Ini pelajaran bagi kita sebagai seorang ayah ya. Ini jadi kita tuh jangan sampai begitu guys. Pertama juga kita harus jaga anak-anak kita ya. Jaga anak-anak kita, jaga pergaulannya. Ya dekat sama anak kita gitu. Apa namanya? Kita harus tahu nih anak kita nih sama siapa pergaulnya, dia kemana, lagi ngapain itu kita harus tahu guys. Gitu kan. Nah, lalu ketika kejadian apa-apa sama kita harus teliti dengan betul. Turunkan emosi dulu, kesampingkan emosi sehingga kita akan dapatkan kebenaran gitu. Jadi intinya adalah kedekatan ayah sama anak itu penting, apalagi anak perempuan. Makanya kita harus bisa jadi teman bagi anak kita. Ya kan? Jadi teman anak kita ya. Makanya saya tuh kalau sama anak tuh guys, saya jaga kata-kata guys. Saya nggak pernah mengatakan hal-hal buruk pada anak saya. Ya, walaupun saya merasa anak saya kurang pintar, saya akan mengatakan dia pintar. Itu untuk mendorong dia supaya dia jadi pintar beneran gitu, guys. Makanya misalnya kayak anak saya bandel nih. Anak saya misalnya sekolahnya malas misalnya. Sholatnya malas. Itu saya selalu mengatakan bahwa kamu tuh pintar, nah. Harusnya kamu tuh rajin sholat, harusnya kamu tuh rajin sekolah. Saya nggak pernah mengatakan, kamu bodoh nggak mau sekolah, nggak pernah, guys. Karena itu bukan ayah yang baik. Ayah yang baik itu adalah memberikan anak itu suatu dorongan untuk capai titik itu. Kamu pintar loh nak. Walaupun dia nggak pintar, sebenarnya dia itu nggak pintar gitu ya. Tapi kita selalu dorong dia kepada kamu tuh pintar. Ya membuat dia tuh yakin kalau dia tuh pintar gitu guys. Memframing dia tuh pintar agar dia tuh sampai ke tahap itu. Jadi kalau dia mengatakan bahwa dia merasa bahwa ayahku menganggap pintar. Nah kalau dia merasa tapi aku nggak pintar. Nah, dia bisa tuh, wah aku harus sesuai dengan level yang ayahku katakan. Iya dong, ayahku mengatakan aku pintar, masa aku nggak pintar gitu kan. Nah, jadi sebutkan anak tuh Anda tuh yang baik-baik. Jadi itu akan bergerak di situ gitu. Jangan, kamu bodoh ya, kamu nih pemalas, jangan. Saya kalau anak saya malas katakan jangan malas ya, nak ya. Jangan malas Yumi ya. Yang rajin ya, nak. Nah, saya selalu dorong dia. Lalu saya kasih dia label, kamu nih pintar, kamu nih cantik, kamu nih itu. Meskipun dia mungkin kita tuh berbohong, tapi berbohongnya demi kebaikan gitu guys. Masa itu kita pengen anak kita mencapai level itu gitu loh. Jangan anak kita dikatakan si goblok ini gitu. Itu gimana ceritanya. Jadi inilah contoh yang menurut saya ayah yang kurang baik gitu guys. Lalu juga masa kebenaran tadi kan. Dia harus pakai semua instrumen itu, termasuk para ahli, walaupun pembela Jessica sekalipun dia harus pakai itu instrumen untuk mendapatkan kebenaran. Gitu guys. Jadi datanya tuh ketika dia dapat data itu kan sebenarnya pembela Jessica itu adalah data juga. Apa yang disampaikan oleh saksi ahli itu data juga. Dia harus bisa olah tuh semua data. Jangan pilih-pilih data gitu. Jangan mentang-mentang data ini membela Jessica lalu dia buang. Buang. Nah, ini gitu caranya. Pakai data itu, dia olah semua data. Kebenaran itu guys ya, diambil dari semua data. Contoh gini. Misalnya kayak pemberontakan G30S. Itu kan ada tuh dari Mahmil itu kan ada tuh. Keterangan dari para pelaku gitu kan. Lalu juga ada bahkan yang buku-buku lah kita temukan sekarang ini, ada video jagal segala macam, itu kita ambil. Lalu kita olah datanya, ini masuk akal nggak? Nah, jadi nggak kita tuh langsung buang gitu saja gitu guys. Oh ini menanam yang PKI itu adalah Aidit misalnya, ketua PKI. Ini nggak benar gitu. Nggak. Lihat semuanya, diolah datanya, di cross check.
gitu loh. Jadi jangan karena kebencian malah Anda jadi jangan-jangan ibaratnya untuk dapatkan kebenaran sama kayak gini misalnya. Contoh kayak saya tentang ilmu perbandingan agama. Nah, kalau kita itu mau dapat kebenaran ya, saya ketika mengkaji semua kitab suci ya, Al-Qur'an, ya belum semua juga sih, masih banyak itu adalah kayak Al-Quran sama kitab. Itu saya kaji guys. Jadi saya itu tidak antipati, saya nggak benci sama kitab misalnya. Itu kan karena memang itu juga wajib percaya kan. Jadi saya tuh ketika membaca kitab itu saya bandingkan dengan Al-Quran, saya pakai logika saya gitu. Jadi saya tuh jangan mentang-mentang itu bukan Al-Quran lalu saya buang gitu saja, tidak. Termasuk juga hadis-hadis sahih, hadis doif dan segala macam itu, segala sumber itu kita baca. Lalu kita olah dengan logika, kita komparasikan, lalu kita gunakan logika. Jadi semua data itu harusnya kita terima dan kita olah, jangan kita tolak gitu, hanya kita benci gitu. Contoh juga kayak kita pengen mengetahui tentang LGBT. Kita benci sama LGBT misalnya kan, benci kita sama LGBT, sama lesbi, apalagi itu gay, biseksual gitu kan, homoseksual, kita benci. Tapi kita harus tahu pendapat mereka, curhatan dari mereka. Kenapa saya bisa jadi lesbian? Kenapa saya jadi gay? Itu dapatkan kebenaran. Kalau tidak kita buta. Kita nggak bisa men-solve program bagaimana caranya memberantas LGBT. Gimana supaya membuat orang-orang yang mengidap LGBT ini tobat. Orang-orang yang mengidap pemikiran LGBT ini tobat. Dengan cara apa? Dengan mendengarkan mereka. Dengan masuk komunitas mereka. Ya tentu hati-hati ya. Jangan sampai malah Anda terpengaruh. Makanya orang-orang itu yang riset tuh masuk ke situ guys. Makanya polisi-polisi itu mendapatkan data ya. Itu masuk ke dalam sarang penjahat kan. Nggak ada polisi itu, intel itu yang duduk tenang di kantor atau di kelompoknya saja lalu dapat informasi, kan tidak, harus gabung ke situ guys, nyamar jadi apa kek gitu, bahkan dilamar dari anggota mereka, dapat kebenaran kan, tahu dia oh ternyata begini rupanya. Dia jam tonton mencil, dia nggak mau dengar gitu, dia tutup telinga, nggak bisa guys. Nah gitu logikanya. Jadi apalagi ini adalah anaknya sendiri yang harus dia temukan kebenarannya. Itu saran saya dan kritik saya kepada Ayah Mirna. Jadi dia tuh juga harus berhasil ngambil simpati publik, ya. Dengan gitu dia otomatis nggak perlu ngambil simpati publik, langsung dapat simpati publik dia. Oh ternyata Ayah Mirna ini objektif, dia kata-katanya sopan santun, tidak meninggi, tidak arogan, bertindaklah selayaknya korban kalau memang itu korban, gitu loh guys. Nah jangan intimidasi sana sini, gitu loh, ya kan? Kecuali kalau dia sudah dapatkan bukti, ibarat gini loh, saya misalnya anak saya dibunuh, sudah pegang buktinya, ada rekaman dia memang membunuh anak saya, ada rekamannya, ada saksinya memang melihat, gitu kan, lengkap semua buktinya. Dia pergi ngomong aku, nah itu saya boleh pakai intimidasi, boleh saya. Kenapa? Buktinya sudah ada, nggak bisa ngelak dia. Kalau memang itu dibutuhkan, saya akan intimidasi. Tapi kalau tidak, masih ibaratnya kita tuh harus menganut asas praduga nggak bersalah. Itu yang penting guys ya. Jadi kalau nggak sebelum betul-betul ada buktinya yang langsung gitu kan, bukti langsung, direct evidence gitu kan, itu atau misalnya kayak nggak usah direct evidence lah, misalnya kayak kemarin ada ahli mengatakan kayak kasus apa tuh, misalnya kayak ini menentukan siapa nih yang ayahnya misalnya, lalu ada tes DNA, nah, itu bisa dipakai juga, itu yakin berarti kan. Tapi untuk hal-hal yang belum pasti itu jangan pakai intimidasi. Nanti Anda tidak akan mendapatkan objektivitas, karena orang ini kalau diintimidasi itu kadang yang keluar itu kadang-kadang dia kepaksa, apa yang harusnya nggak benar disampaikan dia karena terpaksa. Daripada saya dimarahin, saya sampaikan aja walaupun itu bohong gitu kan, yang penting dia senang. Nah itu takutnya guys. Jadi nggak bisa, dia seharusnya ambil hati itu, dia harus ambil hati-hati orang-orang ini supaya dia dapat kebenaran gitu kan. Jadi intimidasi itu hanya boleh dilakukan untuk sesuatu yang sudah dipastikan memang udah ada buktinya, itu baru boleh intimidasi. Tapi untuk mengorek informasi harus dengan main cantik, dengan kita tuh harus ambil hatinya, ya kan. Kalau bisa kita tuh buat dia tuh slip lidah gitu kan. Jadi hal gitu, bukan dengan paksaan, karena dengan paksaan Anda akan mendapatkan jawaban yang tidak original. Bisa jadi karena takut dia menyampaikan apa yang salah, tapi biar dia aman gitu guys. Nah itu poinnya. Oke, jadi mungkin ya pelajaran bagi kita kasus ini ya. Jadilah ayah yang baik, ayah yang ingin ayah yang menghargai anak-anaknya, ya kan,
ayah yang mendapatkan simpati ketika anaknya jadi korban, ayah yang apa ya, ya ayah yang sayang sama anaknya lah, ayah ayah yang pengen kebenaran untuk anaknya. Nah itu poinnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video saya kali ini ya. Kita kali ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.